lupa lagi saya kepala dinasnya siapa saking sering gonta-ganti dan terakhir dengan Bapak. Jadi pernah juga mengawal Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor sebagai juara 1 untuk lomba cipta menu B2SA di tingkat provinsi, tapi hanya mempersiapkan saja, nggak sampai ke tingkat nasional ya Bu ya. Karena saya takut naik pesawat Pak, begitu. Ya begitu. Senengannya. Tahun berapa itu Bu? Tahun berapa ya Bu? Sebelum pandemi ya, jadi 2019. lupa. Oh, belum lama Ya, gitu ya. Kemudian kerjasama dengan Bapeda juga Pak Sopo ya lali menyusun rencana aksi daerah pangan dan gizi. Ya sebetulnya kerangka kebijakan di Kota Bogor ini kalau saya amati relatif lengkap untuk pangan. Meskipun seringkali masih dirancukan dengan pangan itu harus produksi sendiri, gitu ya Pak ya. Padahal kan seharusnya tidak, yang penting barangnya ada, pangannya ada, bisa berasal dari mana saja dan perlu antisipasi, ada mitigasi-mitigasi yang diperlukan begitu. Nah, potret-potret itu memang seharusnya rutin dilakukan. Karena kalau hanya data produksi pangan, apapun komoditasnya, kalau ditanya cukup enggak ya, mana aku tahu, begitu kan? Nah, berarti kan harus produk dari sistem pangan. Kalau di Kota Bogor mungkin lebih banyak ke komoditas hias, ikan hias, tanaman hias. Tapi kalau pangan kan nggak ada pangan hias, kecuali sekolah sudah jadi kuliner. Seperti ini kan hias-hias begitu kan. Nah itu sudah produk akhir. Jadi bangunan sistem pangan di Kota Bogor untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya, ya memang nggak apa-apa Pak dari ekspor, dari hias-hias tadi, tetapi kembalinya ada jaminan nggak untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, memenuhi kebutuhan pangan di setiap rumah tangga dan individu. Itu yang menjadi tugas instansi ini di bawah kepemimpinan Bapak begitu. Nah, kalau produksi melimpah, hasilnya banyak, nah itu memang kalau tidak dijaminkan untuk sekian proporsinya untuk pangan ya sama aja Pak, begitu Pak ya, gitu sama aja. Jadi pembangunan ketahanan pangan di Kota Bogor basisnya adalah sistem pangan perkotaan. Sistem pangan perkotaan yang memang untuk pangan sendiri tidak banyak kontribusinya. Misalnya produksi ikan, konsumsi kan mungkin sedikit begitu ya, lebih banyak dari perdagangan atau impor dari daerah lain yang memang itu harus diikat dalam bentuk kerjasama baik dengan vendor maupun dengan petani yang lain atau mungkin dari pasar, asosiasi pasar begitu mungkin bisa begitu ya Pak ya, tidak harus dengan food station yang memang BUMD DKI itu belum ada yang mengalahkan sih ya kinerja maupun modalnya begitu. Jawa Barat saja belum bisa seperti itu meskipun selalu bercita-cita tetapi belum ada actionnya yang lebih real. Karena saya juga termasuk salah satu pokja ahli Dewan Ketahanan Pangan zaman dulu sebelum Bappenas dibentuk dan sampai sekarang saya juga enggak diusir-usir. Belum ada kata putus kerja sebagai anggota pokja ahli di sana. Dan malah tugasnya dilanjutkan menjadi mengawal munculnya pusat komando pangan. Pusat komando pangan yang merupakan salah satu bentuk sistem informasi pangan. Gitu, sistem informasi pangan. Kalau itu saya pakai baju kuning baju hijau ya Pak ya. Kalau di sini saya pakai baju kuning, plat kuning, angkot plat kuning, angkot plat kuning. Jadi tidak menggunakan baju sebagai ASN di IPB. Jadi itu yang tadi saya rangkum dari paparan Bapak. Nah, dari sistem pangan yang tadi Bapak ceritakan, ada ekspor sekian juta US dollar, kemudian bentuknya non pangan begitu ya, ikan maupun tanaman non pangan. Nah, bagaimana keragaan ketersediaan pangan di Kota Bogor sebagai salah satu prasyarat. Jadi yang kita susun ini sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Pangannya ada apa enggak, berapa banyak, komplit atau tidak.
Karena untuk memenuhi kebutuhan pangan kita punya ukuran yang disebut dengan skor pola pangan harapan. Disingkatnya skor PPH, tapi bukan PPH 23, bukan ya, skor pola pangan harapan. Skor pola pangan ya. Nah, itu menunjukkan pangan yang tersedia beraneka ragam, bergizi seimbang gitu. Nah, di tingkat rumah tangga dilombakan diolahnya menjadi menu-menu yang B2SA atau tidak. Atau kalau bicara dengan teman-teman dari kesehatan, pola makan di rumah tangga kita ini isi piringnya beraneka ragam, bergizi seimbang atau tidak. Gitu. Isi piringku lah kalau dengan teman-teman kesehatan, kalau dengan teman-teman ketahanan pangan adalah B2SA. Dan itu sudah dilombakan sejak tahun 2002 atau 2000 berapa itu ya, saya pernah juga mengawal menjadi juri nasional di ICC apa namanya, Kemayoran itu apa sih, yang tempat pameran itu, ya PRC dan seterusnya di setiap provinsi sampai tahun tertentu karena harus urusan keluarga, jadi saya off dari kancah nasional, lebih banyak ke provinsi dan lebih real bekerja sama dengan Bapak Ibu di kabupaten kota. Masalahnya lebih cetowelo-welo kalau bahasa Jawanya, lebih menantang untuk didiskusikan, untuk dicarikan solusinya. Nah, harapannya dari pertemuan ini bisa diterjemahkan menjadi program kegiatan lintas bidang dan lintas OPD. Lintas bidang dan lintas OPD. Jadi tidak sekedar dipitain terus nanti disimpan di rak bukunya kepala bidang atau kepala dinas. Mohon maaf begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita bersama untuk melangkah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, yang setiap tahun harus dicek up, di Monef. Masih sejumlah ini enggak ya ketersediaan kita. Nah, terus kemudian apakah itu juga masuk mulut penduduk kita? Berarti nanti ada data Susenas ya Pak, dari Bapak Kepala BPS ya, Susenas, untuk memotret dari ketersediaan itu benar enggak dikonsumsi oleh penduduk kita. Beraneka ragam, bergizi seimbang, tidak. Nah, antara lain melalui ikan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, begitu kan Pak ya. Karena ada 9 kelompok pangan yang memang wajib hukumnya untuk dimakan supaya kita bisa mengklaim sehat tanpa berisiko penyakit tidak menular, berisiko kurang gizi dan seterusnya begitu. Jadi pangan ini memang sifatnya preventif, promotif begitu. Nah, nggak kelihatan sesaat begitu ya. Kalau misalnya ada bantuan Alsintan ya barangnya ada, produknya dinikmati oleh kelompok. Nah, permasalahannya outputnya dicatat enggak Pak? Ini, dengan sekian banyak bantuan harapannya meningkatkan produksi toh, ya toh ya? Ya. Nah, itu apakah yang melaporkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau di-cover semuanya oleh BPS? Artinya nanti kelompok-kelompok penerima itu juga kalau bisa disampaikan kepada Bapak Kepala BPS supaya apakah nanti bisa juga dimasukkan menjadi SP ya Pak ya? Apa sih? Pencatatan di pertanian itu SP ya? Ya, itu. Sehingga nanti bisa diklaim menjadi data formal untuk perbaikan ketersediaan pangan meskipun daerah perkotaan. Karena urban farming sekarang menjadi keniscayaan dengan kondisi yang perubahan iklim, tingkat pertambahan penduduk, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kalau hanya mengandalkan daerah lain, nah kalau di sana nanti gagal panen, di sini nggak makan, gitu Pak. Jadi kan tetap harus mengelola sumber daya pertanian yang ada, meskipun dengan vertikultur atau rooftop sekalipun, gitulah ya ininya ekstrimnya, begitu. Karena kalau di kota Bandung, dengan pemanfaatan pekarangan, di sana disebut buruan sai, itu kami arahkan juga untuk dicatat. Sehingga nanti ada target yang meningkat untuk menambah kontribusi produksi dalam rangka penyediaan pangan. Begitu. Nah, jangan sampai yang sudah dibagi APBN maupun APBD terus datanya nggak ada, yang penting kelompoknya sekian, tapi outputnya nggak pernah dicatat dan tidak
berpengaruh terhadap ketersediaan pangan wilayah. Itu di Kota Bandung, kebetulan memang kepala dinasnya mantan murid di IPB, jadi bicaranya agak okem-okem sedikit begitu ya, agak provokator sedikit, dan tampaknya pengadministrasian itu menjadi penting begitu, karena jejaknya kan tetap harus diikuti, sekian kelompok tani yang menerima, meningkatkan produksi sekian. Nah, nggak tahu nanti apakah pelaporan formalnya oleh Dinas Ketahanan Pangan oleh BPS, monggo saja itu nanti ada teknis dan mekanisme tertentu. Yang penting nanti pada saat tahun depan dan tahun depan dicek neraca bahan makanannya, memang ada peningkatan kontribusi dari produksi dalam negeri Kota Bogor. Itu. Sehingga nanti pola pikir kita memang harus sistem gitu. Nah, inilah teori perubahan, Pak. Kalau kita baca diskusi dengan teman-teman di Bappenas, memang salah satu kebijakannya adalah memperkuat tata kelola sistem pangan perkotaan. Seperti tadi Bapak Kepala Dinas sudah saya sampaikan, baik dari APBD maupun APBN. Nah, ini dinamika yang ada sudah dilakukan oleh Kota Bogor. Nah, mari kita dengarkan bersama bagaimana hasilnya begitu ya. Sepanjang bantuan-bantuan itu atau kemampuan APBD sudah membina kelompok-kelompok tani perkotaannya. Barangkali itu sebagai pengantar. Mohon maaf dan silakan Mas Wilaga untuk melanjutkan paparannya. Monggo nanti kita santai, kalau ada sesuatu yang perlu diinterupsi silakan saja Pak. Itu ya Bu Halimah ya, Bu Linda. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biar fresh, saya izin berdiri ya Pak ya. Izin berdiri. Dan juga Bapak Kepala DKPP, kemudian Bapak Kepala BPS, Pak Kabid, dan semua para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Izinkan kami untuk menambahkan mungkin ya. Dari Bu Yu tadi kayaknya udah rinci sebenarnya. Tapi mungkin izinkan kami untuk mendetailkan sebenarnya ketersediaan kita ada berapa ini di Kota Bogor secara angka begitu ya. Dan ini merupakan hasil pertemuan yang panjang ya kemarin dengan tentunya Bapak Kepala BPS membantu sangat banyak begitu kemarin ketika sepanjang diskusi penyusunan ini, juga Pak Sony, Bu Halimah dan tim waktu itu. Baik, langsung saja karena ini memang sudah banyak sekali yang sudah dibahas oleh Bu Yayu, tapi mungkin saya ingin mencoba mengembalikan dari apa yang coba kami potret di RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Salah satunya di sana tercantum misi nomor 1 adalah mewujudkan kota yang sehat. Nah, inilah yang ingin coba kami kembalikan rona diskusi yang sudah semakin seru kepada bahwa kita duduk di ruangan pertemuan ini adalah untuk membantu Pak Wali Kota untuk mencapai misinya nomor 1 ini dengan tujuan sasaran dan kemudian indikator program yang terlihat di sana adalah skor pola pangan harapan konsumsi. Nah, supaya sehat gitu kan, supaya sehat maka skor pola pangan harapannya, skor PPH-nya mencapai 87,9 versi RPJMD. Maka ini juga berkesesuaian dengan Undang-Undang Pangan yang kemudian ketika konsumsinya 87,9 artinya sudah beragam, sudah baik, dan ketika makannya sudah beragam maka sebagaimana tadi yang sudah Bu Yoyo singgung bahwa ketersediaan pangan ini juga menjadi strategis. Bahwa apa yang dimakan masyarakat tentu apa yang tersedia. Jika yang tersedianya baik, beragam, maka mudah-mudahan yang dikonsumsi oleh masyarakat juga baik, kan begitu ya. Kita ingin SDM yang sehat, ditandai dengan status gizi yang baik, tadi salah satunya dengan ukuran adalah skor PPH, kemudian salah satu pilarnya adalah ketahanan pangan. Kira-kira itu seperti itu saja yang sebagai pengantar begitu. Kemudian cara memotret ketersediaan pangan, kami menggunakan neraca bahan makanan
yang di sini singkat cerita diambil dari produksi dan dari pasokan dari luar. Makanya nanti akan ada dua hasil, yaitu hasil kemandirian, potret kemandirian pangan, hasil produksi dalam negeri Kota Bogor, dan yang sudah ditambah oleh pasokan dengan estimasi ekspor impor. Oke, kita lanjut saja mungkin. Kita menggunakan standar WNPG tahun 2018, di mana secara ideal jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi sebesar 2.400 kilokalori per kapita per hari. Dan ini adalah data yang kemarin sudah digodok ya bersama-sama, sudah kita sepakati bersama-sama untuk menghasilkan situasi ketersediaan pangan Kota Bogor. Nah, untuk melihat situasi ketersediaan Bogor, kami coba menelaah ya, menelaah dari data yang ada sehingga muncullah 8 aspek ini, data produksi pangan, situasi kemandirian pangan, hingga ketergantungan impor. Baik, langsung saja. Nah, dari data produksi Kota Bogor, ternyata kita lihat di sini ubi jalar, ubi kayu, petsai sawi, kangkung, jambu biji, jambu air, pepaya dan pisang ini termasuk komoditas yang banyak diproduksi di Kota Bogor, sehingga selain itu, saya ulang, juga dengan daging sapi, daging ayam ras, telur ayam buras, dan TTC ya, tuna cakalang tongkol, sehingga menghasilkan situasi kemandirian pangan yang sebagai berikut. Ternyata energi yang tersedia ini hanya mencukupi 3,7% dari ideal. Dari 100 kita dari produksi yang tadi itu mencukupi 3,7%. Proteinnya yang tercukupi 6,9 dan skor keberagamannya, skor PPH-nya 6,9. Nah, jika dibandingkan dengan target skor PPH konsumsi, ya kan, karena tadi asumsinya adalah ketika konsumsinya baik, ingin baik, maka ketersediaan juga harus baik. Maka jika kita lihat dari kemandirian, maka keberagamannya 6,9. Kemudian setelah itu, tentu saja ketika kita lihat sehari-hari, kita melihat masyarakat masih bisa makan, sehingga makanan yang tidak bisa diproduksi, tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, maka datang dari luar. Nah, oleh karena itu, kami melakukan estimasi impor pangan, dipertemukan konsumsi pangan dikurangi dengan produksi yang ada, maka muncullah estimasi impor yang demikian-demikian. Di sini kita lihat bahwa beras, terigu, kemudian susu, minyak sawit, dan sayur ini tercatat besar, karena konsumsi pada komoditas tersebut juga besar. Nah, kemudian untuk membuat neraca bahan makanan juga di sini dicatatkan atau diambilkan data cadangan pangan, dan sehingga hasilnya setelah ditambah oleh pasokan kemudian cadangan pangan, jadilah situasi ketersediaan pangan Kota Bogor, yaitu 92,9%. Dan termasuk kategori cukup ya, karena termasuk plus minus 10% dari ideal. Juga untuk proteinnya cukup dengan angka 100,9% dan skor PPH-nya 90. Nah, jika dibandingkan dengan skor PPH konsumsinya yang targetnya tahun 2021 adalah 87,9, maka ya cukup ya, karena kita inginnya 87, yang dimakan, yang tersedia sudah 90. Artinya sudah relevan nih cita-citanya dengan apa yang tersedia. Kemudian dari analisis data juga kami potretkan kontribusi ketersediaan energi dari kelompok padi-padian. Yang paling besar adalah beras ya, 73,85 yang tersedia adalah padi-padian. Dengan kata lain tentu saja secara sederhana begitu ya, apa yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah beras. Kemudian untuk umbi-umbian ini paling besar adalah ubi kayu 70,09%. Nah, yang menarik adalah di sini sedikit terlewat untuk skor pola pangan harapan dari setiap kelompok pangan hampir semuanya baik ya. Misalnya padi-padian idealnya 25, aktualnya 25. Kemudian sayur dan buah 30, idealnya aktualnya 30. Tapi untuk umbi-umbian idealnya 2,5, ternyata aktualnya masih 0,9. Padahal jika kita ingin melakukan gerakan diversifikasi pangan, biasanya kan mengganti padi-padian, beras dan terigu dengan umbi-umbian. Nah, ternyata
apa yang dimakan oleh atau apa yang tersedia ya, apa yang tersedia sebagai pendukung, sebagai buffernya program diversifikasi pangan ini masih kurang tersedia secara beragam dan juga secara ideal. Jumlahnya maksud saya. Dari sisi jumlah maupun keberagamannya masih kurang. Nah, ini yang mungkin sudah mulai terlihat apa yang bisa kita perbaiki ke depannya. Baik, lanjut lagi. Satu lagi mengenai umbi kayu. Jadi yang menarik adalah jika kita bandingkan apa yang tersedia dari estimasi pasokan impor ekspor dengan apa yang diproduksi, ubi kayunya ini sama-sama besar. Nah, artinya memang ubi kayu ini bisa diproduksi dan juga memang menjadi pilihan ya, preferensi konsumen untuk mengonsumsinya. Selanjutnya, kontribusi ketersediaan energi dari hewani ini secara cepat bisa kita lihat susu ya, ini yang menjadi banyak tersedia karena banyak dikonsumsi. Kemudian untuk nabati, kacang kedelai, tahu tempe ya, mungkin ini yang menjadi banyak. Kemudian lemak adalah minyak sawit, kemudian buah biji berminyak, kelapa, kemudian hewani, ulang ya. Maaf, saya pencet. Nah, untuk gula di sini ada gula pasir dan di kategori sayur dan buah, kelompok sayur dan buah adalah sayur. Lebih dominan daripada buah. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah ketersediaan bahan pangan pokok. Di sini kami coba kutipkan sesuai Peraturan Presiden 71 tahun 2015 bahwa kita potretkan Bapok yang ada 13 ini ada berapa? Kira-kira jumlahnya demikian. Kemudian dari ketergantungan impor. Selanjutnya kita lihat ketergantungan impor, kita bandingkan antara jumlah impor dengan total penyediaan ya. Ternyata untuk beras, terigu, telur, susu, minyak sawit, kacang kedelai, gula pasir, dan sayur ini ketergantungannya tinggi ya. Bahkan ada yang sampai 100% seperti terigu, minyak sawit, dan gula pasir. Tentunya untuk gula pasir agak wajar gitu ya, karena tidak ada pabrik gula di Kota Bogor. Kemudian itu dari sana kami coba menyusun sasaran dan rekomendasi. Yang pertama adalah sasaran skor pola pangan harapan yang mudah-mudahan ini bisa mengcover ya, memenuhi cita-citanya Pak Kadis tadi bahwa kalau bisa 10 tahun ke depan begitu kan. Nah, 10 tahun ke depan ini belum 10 tahun memang, tapi karena kita masih sesuaikan dengan tahun RPJMD ya. 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, tentunya ketika kita lihat RPJMD bagian skor pola pangan harapan yang konsumsi, target PPH-nya juga naik. Maka oleh karena itu target PPH ketersediaan juga diharapkan naik. Nah, sekarang pertanyaannya, skor pola pangan harapan ini masih belum bisa mengerti lintas OPD ataupun lintas bidang gitu kan. Maka diterjemahkan menjadi sasaran penyediaan pangan 1.000 ton per tahun. Nah, jika dilihat tadi dengan estimasi impor ekspor dan jika dilihat dari ketergantungan impor, maka yang banyak berperan di sini mungkin sektor perdagangan. Berapa jumlahnya? Sekian, kira-kira seperti itu. Dan bisa kita lihat di sini untuk beras ini diharapkan turun begitu juga dengan terigu penyediaannya, tapi untuk ubi kayu ini meningkat. Nah, sehingga nanti ke depan selain adanya kerjasama dengan pemasok beras dan terigu, tentu saja kita juga mulai berpikir dengan yang ubi kayu. Begitu juga untuk kelompok pangan lain dan jenis komoditasnya masing-masing. Nah, kemudian mungkin ini yang bisa menjadi bahan diskusi kita ya, yaitu di bab rekomendasi. Yang pertama adalah, ini coba kami kutipkan, coba kami sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Yang ini juga sudah digunakan oleh DKPP untuk perencanaan. Ini kami fungsinya hanya mengusulkan gitu ya, merekomendasikan kira-kira dari kegiatan ini apa yang mungkin bisa ditingkatkan. Yang pertama adalah penyediaan informasi harga pangan dan
neraca bahan makanan. Sebagaimana yang tadi sudah dibahas juga bahwa pada tahun ini memang belum tersedia data ekspor impor secara tercatat begitu ya, sehingga masih menggunakan data konsumsi untuk melihat estimasi. Padahal bisa jadi yang ada di lapangan itu lebih banyak, sehingga nanti adanya food loss dan food waste, kan sayang begitu. Nah, sehingga rekomendasi kami adalah menggunakan pengumpulan data menggunakan sistem informasi harga dan pasokan. Nah, ini yang kemarin kami sudah share juga pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa ini sudah dilakukan di Kabupaten Bandung dan mendapat apresiasi dari TPID ya sebagai inovasi daerah untuk menanggulangi inflasi. Nah, ini dalemannya. Saya akan punya aksesnya. Nah, khusus Kota Bogor. Nah, ini kami perlihatkan begitu ya. Jadi intinya sistem informasi ini kami ingin sesuatu yang beda daripada sistem informasi yang mungkin ada. Kami coba beberapa lihat ya di beberapa kota begitu. Itu hanya memindahkan running text dari sisi muka kantor gitu ya ke website. Sudah. Nah, tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa yang terjadi di sana. Apakah harga pada hari tertentu inflasi atau deflasi. Sehingga ketika ada terjadi gejolak harga, naik atau turun, apakah itu bisa diintervensi langsung. Daerah Kendari ya kalau nggak salah ya Bu ya. Beberapa tahun yang lalu itu malah ketahuan inflasinya itu di akhir tahun. Bulan Februari, bulan Maret itu naik harganya, tapi karena analisisnya di akhir tahun ya sudah lewat begitu. Nah, sedangkan di Bandung ini langsung kelihatan, oh harganya normal nih saat ini begitu. Dan ketika tidak normal, ketika ada gejolak, langsung datang notifikasinya ke misalkan Bapak Pimpinan Daerah, Bapak Pimpinan Dinas yang terkait, UPTD Pasar, supaya langsung yuk kita datangkan pasokan dari misalkan Cianjur, dari Kabupaten Bogor, dan semisal. Atau misalkan harganya lagi bergejolak seperti minyak. Nah, yuk kita operasi pasar, tapi operasi pasarnya dari pasar yang mana, sejumlah berapa ada di sini. Nah, dan sistem informasi harga dan pasar ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah sistem yang lebih besar lagi, sistem informasi pangan dan gizi ya, SIP, yang mencakup semua seperti ketersediaan pangan hingga ke kerawanan pangannya. Ini kalau misalkan ini kita sedang membahas ketersediaan pangan di bulan ini gitu ya, di bulan ini kan datanya N-1 begitu, tahun lalu. Nah, ini yang cita-citanya adalah kita ingin NBM per kecamatan dalam satuan waktu yang lebih singkat lagi. Kalau bisa mungkin sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. Nah, sehingga bisa langsung kelihatan petanya, oh di daerah ini lagi produksi, daerah sini lagi kurang, hub-nya jadi jalan begitu kira-kira. Nah, bahkan di Pekanbaru ini salah satunya juga membuatnya ke peta seperti ini, sehingga nanti ketika misalkan Musrenbang nih yang sebentar lagi akan hadir, nah ini yang bisa menjadi bahan rapat. Ternyata selama ini mungkin Musrenbang ya di suatu tempat ingin bangun jalan lah kira-kira seperti itu, tapi ternyata setelah dilihat di sini ternyata udah hijau semua, sehingga nanti ketika ajuan program memperbaiki jalan seperti itu ya sudah tidak relevan lagi. Tapi masih ada yang lain, misalkan ini akses air bersih. Nah, ini masih banyak yang merah. Jadi daripada tahun ini menganggarkan untuk jalan, ya kita anggarkan untuk penyediaan pipa misalkan seperti itu. Ini contoh penerapan sistem informasi pangan yang tadi juga disinggung ya oleh Pak Kadis maupun Bu Yayu, untuk pengambilan keputusan itu jadi lebih cepat, dan setelah itu ketahanan pangan juga menjadi seksi begitu. Karena pangan ini kan 3 kali sehari penanganannya, pemenuhannya kepada setiap individu begitu. Oke, baik. Kemudian ya ini udah ya, ini sudah mungkin ini sedikit dibahas bahwa ya sistem informasi pangan itu yang tadi yang kami tampilkan sederhana seperti bangun rumah lah kira-kira seperti itu. Rumahnya adalah pangan dan kamar-kamarnya itu adalah setiap subsistemnya. Ada ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kerentanan kerawanan pangan. Dan sesederhana memindahkan analisis yang biasanya di Excel nih secara manual atau pakai ArcGIS begitu ya untuk pemetaan ke server. Karena ada juga beberapa daerah yang hanya memindahkan angka ke website begitu. Yang kita inginkan adalah masukin data di website, kemudian munculnya analisis juga di website oleh
IoT ya, IoT, Internet of Things itu, kemudian disampaikan ke pemangku kebijakan juga secara IoT. Kayak tadi seperti contohnya yang sebutan Pak Kadis adalah menyiram tanaman dengan HP. Nah ini sekarang juga gitu. Operasi pasar dengan data dari notifikasi bar yang muncul di smartphone masing-masing. Jadi pagi ini misalkan Pak Wali, Assalamualaikum, habis sholat subuh, lihat HP-nya, wah lagi gejolak harga, yuk kita berangkat operasi pasar di sekian. Nah itu cita-cita sistem informasi pangan dan sudah terjadi di Kabupaten Bandung, dan sebagai tambahan ini bahkan mengambil partisipasi masyarakat. Tentu saja kita pemerintah daerah punya berbagai kekurangan dan kelebihan dan kekurangan, dan partisipasi masyarakat ini juga kita butuhkan. Karena barangkali ya misalkan ya mungkin ini di daerah lain ya Pak ya, punten-punten. Jadi ketika ada mitra statistik datang untuk mengambil data Susenas begitu kan, H-7, tolong koreksi saya salah. Lupa dia lupa H-7 makan apa begitu ya, sehingga ayo udahlah apa aja begitu ditulis begitu. Nah, sama dengan pola pikir seperti itu, ada juga mungkin di sekitar masyarakat yang mengalami kerawanan pangan kronis, busung lapar dan seterusnya. Nah, ini dipotret langsung diumumkan seperti, mohon maaf nih ya sebutkan merek ya, kitabisa.com. Dan nanti ada penggalangan donasi, apalagi sekarang kan pas Covid kemarin ya, yang lagi tinggi-tingginya yang gelombang kedua itu, orang dengan mudah mengirim paket donasi, paket isoman kepada saudaranya, kepada temannya. Nah, modal sosial yang seperti ini bisa dimanfaatkan dan sudah dimanfaatkan di Bandung ini untuk menangani khususnya kerentanan dan kerawanan pangan secara partisipasi masyarakat. Nah, ini juga bisa menjadi inovasi, salah satu inovasi. Apalagi kayaknya segala sekarang tuh digital begitu ya. Kayaknya kalau di daerah lain tuh menjadi seksi sekali. Kemudian ini kalau saya lihat semuanya sudah dibahas oleh Pak Kadis tadi ya. Jadi sehingga mungkin kita bisa secara spesifik untuk diskusi lebih seru lagi. Kira-kira itu mungkin pengantar diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami kembalikan pada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.